Tuhan atau suara rakyat, suara COVID, banyak yang harus ditafsirkan di Bangka Belitung. Jadi kami mungkin meminta sedikit uraian yang lebih panjang lebar Bangka Belitung. Tadi yang dikatakan Pak Faisal, coba kita hadirkan sebuah forum yang lebih berani dan terbuka. Rakyat harus memberikan sebuah pencerahan yang lebih dalam. Oke, silakan Bangka Belitung, waktu dan tempat dipersilakan. Duduk aja ya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Profesor Imron Sultan yang saya muliakan, beliau ini pernah jadi duta besar di Australia, juga jadi duta besar di China, menjadi sekjen Departemen Luar Negeri selama 6 tahun. Oleh karenanya adalah itu negosiator ulung internasional yang selama ini hanya bicara dalam kerja, dalam diam, tapi sudah banyak karya-karya yang beliau lakukan untuk menyelamatkan Republik ini di mata internasional. Jadi sekarang yang diangkat oleh menjadi duta besar yang kemarin dan sebelumnya, termasuk dengan dulunya, itu bersentuhan dengan Pak Imron Sultan, bekas anak buah beliau. Tapi saya ingin minta beliau memberikan refleksi tentang Indonesia, historical Indonesia, masa depan Indonesia. Karena sudah waktunya Pak Imron, maaf, untuk memberikan kita motivasi, sejarah, dan tujuan dari bangsa ini didirikan. Ini apresiasi kita kepada Pak Imron. Kita berikan aplaus untuk proses Alinda Faisal Sedaf. Beliau ini pendiri PA 212, pendiri 212. Jadi kami bersama-sama, tapi ide beliau sebenarnya itu untuk menjaga demokrasi, bukan merusak demokrasi. Itu sebenarnya kita adakan itu. Tetapi biasa setiap perjalanan itu ada persimpangan, dan kadang-kala orang hilang di persimpangan. Itu masih lumayan. Tetapi banyak orang tersesat di jalan lurus. Jadi semua, saya mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Tadi disebut HTI demokrasi. Saya ingin katakan, dan ini belum pernah saya katakan, tapi saya pernah tulis tahun 82 bahwa kebenaran Tuhan diuji. Inilah demokrasi pertama di bumi. Barang siapa yang tidak percaya demokrasi, dia tidak bicara, dan dia tidak percaya dengan Allah Azza wa Jalla. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi saya ingin katakan, teman-teman semua, Republik ini milik kita, bukan milik kami. Itu yang perlu kita tegaskan. Dan Republik ini dibentuk bukan untuk satu golongan agama dan golongan etnis masyarakat. Jadi Republik ini dibentuk untuk keberagaman manusia yang garis merahnya diikat dengan human in humanity, manusia dan manusia. Tujuannya adalah prosperity dan keadilan. Itulah politik Islam. Politik Islam itu prosperity and justice, kesejahteraan dan keadilan. Tetapi ini orang justru hari ini mengklaim Republik ini milik mereka, milik kami. Itu penikmat yang gagal menikmati apa yang pernah diberikan kepada mereka. Dalam bahasa agama, dia lupa bersyukur. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Bagaimana kamu bisa bersyukur kepada Allah sementara kamu tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada manusia yang nampak? Bagaimana pula dengan Allah yang tidak kamu lihat? Saya bingung, ada manusia diberikan jabatan yang begitu tinggi dalam sejarah hidupnya, lalu setelah selesai melakukan perlawanan terhadap orang yang berikan dia kesejarahan itu. Ini yang kita sebut namanya destroyer atau pengkhianat besar abad sekarang. Saudara, 28 Oktober adalah momentum kami orang Melayu menyumbangkan hal yang paling besar kepada Republik ini. Dengan apa? Dengan memakai bahasa kami, bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Apakah
karya orang Riau, tidak. Itu karya toleransi orang Jawa 80 juta mau menerima bahasa 3 juta orang, 4 juta orang menjadi bahasa persatuan dan kesatuan. Luar biasa. Orang Ambon, orang Makassar, orang Kalimantan, orang Sulawesi memakai bahasa Melayu kan yang kecil di belakang pinggir di Semenanjung Malaka itu untuk dipakai menjadi bahasa persatuan. Inilah toleransi di Indonesia. Bukan mayoritas menindas minoritas, tapi minoritas menyumbang kepada mayoritas. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita, untuk persatuan kita. Maka bahasa adalah bahasa Indonesia. Dari mana bahasa Indonesia? Dari tanah Melayu. Jadi saya bilang sama orang Melayu, orang kampung saya, jangan kau katakan itu semua besar dari kamu. Tapi itu toleransi besar dalam kebangsaan, bahwa masyarakat yang besar mau menerima sumbangan masyarakat itu. Itulah demokrasi. Apakah demokrasi nilai? Tidak. Demokrasi dicontohkan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 30. Apa kata Allah pada malaikat, pada kelompok komunitas malaikat dan jin? Saya akan menciptakan manusia sebagai perwakilan representasi saya juga bumi. Saya kalau saya ngomong begitu, saya nggak berani bantah. Tapi Allah memberikan ruang untuk diinstruksi, untuk dibantah. Apa kata komunitas jin dan malaikat ini? Kenapa engkau menciptakan sesuatu yang akan merusak, akan terjadi pertumpahan darah? Ini sebuah hipotesa, ini sebuah analisis. Ada hipotesa malaikat, ada perintah instruksi Allah, plan, blueprint Allah, tetapi tidak mutlak, harus diuji kebenarannya. Kata Allah, saya lebih tahu daripada kalian. Kalau pimpinan kita atau atasan kita atau orang tua kita bilang saya lebih tahu daripada Muna, kita nggak boleh dibantah lagi. Dan orang tua tidak punya kewajiban membuktikan saya lebih tahu dari kalian. Allah mengatakan saya lebih tahu dari kalian, bahwa ini manusia yang diciptakan ini makhluk yang lebih unggul dari kalian. Tetapi apakah bisa diterima begitu? Ya tidak. Diadakan kompetisi. Dijajar diciptakan Adam, dijajarkan ada malaikat, ada jin, ada komunitas juga iblis. Kata Allah, mari kita mulai game di pertandingan ini. Sebutkan pengetahuan ini, sebutkan nama-namanya. Mereka tidak diberikan pengetahuan, sains, knowledge-nya terbatas, tapi ada diberikan kelebihan situ. Apa mereka bilang? Kami tidak tahu ya Allah, kecuali apa yang engkau berikan. Lain. Lalu Allah uji Adam, coba kau sebutkan hal ini. Ini kebenaran uji. Lalu Adam mampu menjawab, memenangkan kompetisi itu. Apa kata Allah? Betul kan? Saya lebih tahu dari Anda. Bukan otoriter, bukan absolut. Bukan kami merasakan lebih pintar daripada kita. Ketika proses demokrasi itu berjalan, yang kalah harus mengikuti, harus berada dalam gerbong kemenangan, karena itu kemenangan bersama. Setelah ada kompetisi. Jadi kalau ada setelah kompetisi dilaksanakan masih ada yang tidak mau terima, itulah iblis. Ketika Allah mengatakan itu ada lebih pintar, kamu beri apresiasi. Yang bahasa Allah sujud, bukan sujud menyembah. Ada komunitas yang mau menerimanya, lalu dia memberi apresiasi. Ada yang menyimpang. Kenapa? Karena sombong. Kata orang Jerman, kesombongan mendahului kejatuhan. Dia bilang, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqani min nar, khalaqani min tin. Aku menciptakan dia dari tanah, saya dari api. Unsur saya, zat saya, kombinasi saya lebih unggul. Karena bisa membakar. Maka hari di mana iblis-iblis yang kerja membakar dalam demonstrasi. Itulah generasi iblis yang terjadi dalam demokrasi. Inilah yang diuji oleh Allah, kebenaran itu tidak absolut, kecuali ada pengujian empiris dan ilmiah sehingga dia bisa menjadi kebenaran normatif. Saya pernah lihat orang dari Surabaya jalan mundur. Dia bilang ini kebenaran saya, oke buat kamu. Tapi kebenaran normatif orang jalan ke depan bukan mundur. Bagaimana memaksakan orang jalan mundur itu menjadi kebenaran normatif?
perusak demokrasi. Ketika kompetisi terjadi, lalu ada ketidakpuasan, ada saluran demokrasi namanya Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan, itulah konsekuensi dari sebuah demokrasi. Lalu dia nanti, maka kita harus memberikan kewajiban kita, memberikan kepada orang yang nanti menunaikan tugasnya sampai akhir masa, bukan menanggung. Lalu kedua, bahwa sistem yang dibuat oleh pendahulu kita hari ini sudah dipikirkan untuk mengayomi. Jadi kalau ada yang membuat satu kesatuan negara, pertama dia harus punya nuklir dan dia harus menangkan perang dunia ketiga. Karena itu nggak mungkin mereka lakukan. Mereka memprovokasi negara yang mampu, dia mainkan dari dalam, diprovokasi negara ini menjadi lemah dan daya mereka masuk dari ideologis itu. Apakah itu sesuai dengan ajaran Allah? Justru itu melanggar aturan hukum Allah, aturan Allah dalam pasal Al-Hujurat ayat 13. Menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tidak satu bangsa, untuk chain of knowledge, chain of informasi, chain of teknologi. Lalu keunggulannya apa? Barang siapa keunggulannya adalah takwa. Asal kata takwa itu wakaf, orang yang mampu menjaga hubungan dengan Allah, terus tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Ini kemanisan ajaran Islam ini dirusak oleh takbir di mana-mana. Sampai Pak Ibron pernah katakan, saya takut mendengar takbir. Kenapa? Karena dia pakai di jalanan, bukan untuk menyejukkan hati, untuk sujud kepada Allah, ya Rabbi, tapi justru menyerang sesamanya. Ini kan demokrasi, ini tirani. Ini bukan demokrasi, ini tirani yang memakai baju agama dan mencabik-cabik agama itu. Ini harus kawal. Ini harus kawal. Demokrasi kita adalah demokrasi yang mempunyai alur dan tempat yang benar. Silakan berdemonstrasi, karena menjadi suatu hak. Itu generalis. Tetapi ketika ada wabah seperti ini, ada namanya light spesialis, bahwa hak demokrasi ini ditangguhkan dulu. Karena ada yang lebih besar, menyelamatkan komunitas manusia. Rupanya masa ini mempengaruhi kebijakan. Dia terus jalan, lalu dia bakar tempat-tempat ini yang disebut demokrasi. Dia bodoh dan lupa bahwa itu dibayar oleh pajak-pajak kita. Kita makan di sini dipajak, itu dibangunkan buat stablat, dibangunkan stasiun, dibangunkan jalan. Pemerintahnya membangunkan. Uang-uang dari kita. Nanti Anies bilang, wah ini dirusak, nanti saya bangun lagi. Itu duit kami. Kau bisa dapat proyek, tapi uang diambil dari pajak-pajak kita. Kenapa kita jadi bodoh, kita rusak diri milik kita sendiri? Itu demokrasi, itu bukan demokrasi. Itu pengkhianat atas demokrasi. Dan kita ingin lihat bagaimana bangsa ini, bagaimana perjuangan bangsa ini dari 28 sampai hari ini. Apa yang dicapai di tengahnya? Ada namanya proklamasi. Lalu kita sebagai orang yang lahir setelah kemerdekaan, apa yang bisa kita sumbangkan? Mengoreksi pemerintah hari ini tidak benar semuanya, tapi ketidakbenaran itu harus ada solusi. Namanya juga pemimpin manusia. Tidak mungkin kita cover semua. Nanti kalau daun itu jatuh, nanti yang salah Pak Jokowi. Kenapa daun itu bisa jatuh ke tanah lalu menutup mata orang? Itu tutuplah dunia. Karena dunia tidak bisa menutup mata orang, tapi selama daun jatuh di mata orang, maka tutuplah dunia bagi dia. Dia salah Pak Jokowi. Jadi demokrasi kita itu tidak punya definisi hari ini. Mereka menterjemahkan dari rakyat untuk rakyat dan semua pada rakyat dan rakyat boleh melakukan apapun. Sejarahnya demokrasi ini di tahun 48 Atiba menulis ini yang muncul dari para pecundang. Dia tahu hak, tapi dia tidak tahu kewajiban. Padahal right and justice itu korelatif saling berhubungan. Ketika ada orang punya hak oleh undang-undang diberikan jabatan, maka kewajiban rakyat untuk mengikuti
demokrasi sebenarnya. Tetapi tidak, demokrasi hari ini ditafsirkan oleh kelompok-kelompok yang tujuannya untuk menghancurkan demokrasi. Untuk itu saya bilang, kita jangan diam. Ada silent majority, tidak harus bangun seperti Bu Faisal, bangun, bikin ini acara yang lebih besar. Lalu kita warnai pikiran-pikiran mereka, kita luruskan mereka tersesat di persimpangan jalan. Belum lagi di jalan lurus, di persimpangan jalan. Mereka membangun pikirannya sendiri lalu memaksakan kepada kita menyelamatkan Indonesia. Bagaimana menyelamatkan Indonesia? Dia aja tidak bisa menyelamatkan istri keduanya. Dia kabur dari rumahnya. Betul. Linda itu udah gak serumah hari ini. Bagaimana menyelamatkan? Bagaimana gak menyelamatkan Indonesia dari PKI ketika jabatan ada di tangannya? Tak satu pun PKI ditangkap. Kita sudah sepakat rakyat tidak memberikan uang untuk PKI. PKI ini suatu traumatik kebangsaan. TNI juga demikian. Apakah rakyat TNI semua diam? Tidak. Saya pernah katakan, kau teriak-teriak PKI terus, nanti PKI ini tidur. Kau yang teriak. Ketika kau diam dia muncul. Biarkan dia muncul, kita tangkap sama-sama. Tapi apa yang kita tangkap? Dia berkatakan hantu. Bicara tentang magical begini, hantu, PKI ini hantu. Kalau hantu bisa ditangkap, biarin aja. Karena sesuatu yang tidak ada, mereka coba buat seperti ada, lalu tidak bisa menjelaskannya, memperlihatkan bentuknya seperti apa. Lalu kita perang dengan bayangan kita sendiri, artinya apa? Kepala kita sendiri yang kena. Jadi provokasi begini, provokasi terus menerus, ya, sehingga kita satu sama lain saling mencurigai kehidupan kita masing-masing. Dulu tidak ada konflik yang tajam antar sama anak bangsa, baik perbedaan suku, agama, semua berjalan biasa, sama dengan negeri ini. Inilah batas Jakarta dulu, di sini depan ini. Kesana udah bukan Jakarta, tapi ada kebutuhan masyarakat. Dia berkembang menjadi kota. Inilah kehidupan demokrasi harusnya. Dia berkembang kepada hal yang lebih baik, bukan kepada hal yang lebih mundur, bukan kepada hal yang menghancurkan kehidupan. Ini yang kita tidak paham jalur pikir, lalu kita membawa agama dalam satu politisasi. Agama ini politisasi. Politik agama, maaf, dalam pendekatan teologi Islam, dia harus melahirkan kesejahteraan. Karena fungsi khalifah itu adalah mengembangkan potensi diri yang Allah anugerahkan untuk mengelola sumber daya semesta agar bermanfaat buat seluruh umat manusia. Nggak ada di situ agama ABC untuk semua umat manusia. Kenapa hari ini menjadi satu kelompok lalu mengklaim itu sebuah kebenaran? Jadi politiknya adalah politik mensejahterakan dan ada keadilan di situ. Ada keadilan di situ. Dan inilah yang kita harus berdiri di atasnya. Keadilan itu sama, justice for all, untuk semua orang. Ketika seorang Nasrani mengadu dari Mesir datang kepada Umar bahwa gubernur Mesir ingin membeli tanah, dia tidak mau, ganti rugi tidak mau, beli lebih mahal tidak mau, lalu dia copot sendiri. Dia mengadu kepada Umar, dia lihat Umar lagi tiduran di emper, mesti dia pakai dengan Umar, lalu dia tanya, mana Umar ini dia? Lalu dia tanya, ya Umar, saya datang dari Mesir, saya seorang Nasrani, tanah saya dirampas oleh gubernur. Kata Umar pada Yuda, cari tulang. Dicari tulang, diambil pedangnya, beset sama dia. Lalu dikasih pada Nasrani ini, kasih katakan pada gubernur. Kata Nasrani ini, jauh-jauh saya datang dari Mesir cuma dikasih tulang. Tapi dia jalan, dia punya keyakinan ini suatu kebaikan. Begitu sampai gubernur dikasih itu, menggigil gubernurnya. Apa kata gubernur? Kembalikan itu tanah. Artinya apa? Kalau kau tidak kembalikan itu tanah, maka kau akan menjadi tulang dan saya akan begal padamu. Coba, ini keadilan.
keadilan itu semua orang, universal dan bersifat. Kenapa hari ini kita mengklaim kita mayoritas? Kalau mayoritas kenapa? Bukankah kami di Riau 4 juta orang bisa menyumbang kepada 264 juta orang? Kami yang minoritas, orang Jawa lebih dari 80 juta. Tidak kita pakai bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan untuk bahasa Indonesia yang dideklarasikan 28 Oktober 28. Tidak dipakai itu, tapi bahasa Melayu, bahasa kami kecil. Artinya tidak ada hak mayoritas menindas minoritas. Jadi jangan katakan bahwa kami lah tidak berjasa, kami mayoritas Islam. Loh, Islam yang kau bikin itu justru memperburuk keislaman itu sendiri. Kalau kau Islam, maka kau menyayangi minoritas. Karena itu yang dilakukan. Orang tidak pernah bicara apa kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang saya akan jaga itu gereja seperti bagaimana saya menjaga diri saya. Barang siapa yang masuk ke dalam gereja dalam keadaan perang, maka dia aman. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kita selalu bicara tentang ketuhanan, sementara di sisi lain kita meludahi Tuhan kita itu sendiri. Kita bicara demokrasi, sementara kita merusaknya. Kita bicara soal keadilan, summa justitio, summa inovia. Keadilan tertinggi terletak pada ketidakadilan. Nah sekarang, bagaimana keadilan yang harus kita berikan kepada Presiden Jokowi? Dia menangkan petisi lalu kita caci maki. Apa kata Rasulullah SAW? Kau kalau menasihati pemimpinmu masuk dalam kamar kecil yang hanya kau berdua lalu berbisik, wahai Tuan Presiden, menurut hemat kami harusnya Tuan buat tidak ada yang tahu dan tidak boleh dieksploitasi. Bagaimana kalau bicara semua sumpah serapah memaki-maki presiden di pinggir jalan? Apa kata Rasulullah? Haram menjatuhkan pemimpin yang telah dipilih. Gak pernah dibahas. Coba lantah di sini. Bekal kepala saya kalau itu hadis itu bohong. Saya tahu perawatnya sampai walinya, saya tahu sampai ke atas, sampai ke Rasulullah. Karena saya menguasai 12.600 hadis, baik hadis palsu maupun hadis sahih. Hadis palsu, hadis mursal. Saya punya cara melakukan identifikasi hadis. Ini nggak pernah disebut. Lalu saya melihat dalam Islam, ajaran tinggal Islam itu yang rewardnya dari Allah, yang paling tinggi adalah yang tidak ada batas, yang memaafkan orang lain, selalu bersabar dengan kondisi kita terima. Lalu puasa itu menghilangkan hal-hal menjadi milik kita untuk apa? Untuk memperbaiki batin kita. Dan ada kata Rasulullah, kau boleh kalau kau tampar pipi kanan, kata Allah, boleh kau tampar pipi kanan, itu hak keadilan. Tapi nggak boleh kiri kanan. Tapi ujung ayat nggak berhenti situ. Jika kau memaafkannya, itu jauh lebih mulia bagi. Bagaimana ini dipotong-potong? Bagaimana orang lagi memerintah lalu bilang macam-macam dan kafir segala macam? Bagaimana bisa begitu? Itu kan demokrasi, wajah demokrasi hari ini. Ketika legislatif yang kita ambil menjadi sistem negara kita bersama eksekutif membuat undang-undang, lalu dianggap itu sebuah kejahatan. Lalu ketiganya apa? Kalau dia tidak buat undang-undang, baru salah. Karena ada fungsi legislasi di situ. Kalau undang-undang itu merugikan komunitas, merugikan masyarakat, maka undang-undang dasar kita memberikan ruang. Nah ini salah terus kita sebut. Itu yang disebut dengan constitutional review, menguji undang-undang atas undang-undang dasar. Apakah undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar? Itu namanya constitutional review. Di kita disebut judicial review. Judicial review itu kalau undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang lain atau bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi, itu judicial review. Tempatnya Mahkamah Agung. Kalau bertentangan dengan undang-undang dasar, tempatnya Mahkamah Konstitusi. Ada ruang. Boleh kami demo? Boleh. Tapi baca undang-undang nomor 998. Gak boleh demo, tapi tidak boleh nganggur di depan umum. Tidak boleh orang lain bilang hak. Dia bicara tentang hak dia, tapi merampas hak orang lain. Ini demokrasi. Baca seluruh undang-undang itu. Pasal
pasal di Undang-Undang Nomor 9 itu ada kewajiban untuk menghargai hak orang lain juga. Lalu boleh dia memaki-maki presiden, boleh di hari libur itu, nggak boleh di hari libur. Bagaimana kita bicara demokrasi sementara kita meludahinya, kita menginjak-injaknya? Demokrasi apa yang mau kita sajikan? Kita sebenarnya membungkus kata demokrasi dengan perilaku yang tirani. Ini wajah Indonesia. Apa kita mau biarkan? Jangan. Diskusi-diskusi begini harus dikembangkan. Ajak mereka yang tersesat di jalan lurus, tersesat di persimpangan jalan, mendengar roman kita ini. Mari kita bersiaran. Mari kita bicara soal ketatanegaraan, soal agama. Indonesia ini dibentuk tidak untuk satu agama dan tidak untuk satu golongan, tapi dibentuk untuk semua manusia yang ada di Nusantara ini menjadi satu kesatuan. Maka kita pilihlah negara kesatuan, bersatu. Apakah tidak boleh perbedaan? Sudah dirancang bahwa akan ada perbedaan, maka di burung Garuda itu di bawah Pancasila itu ada kata perbedaan di situ. Kebinekaan itu perbedaan, tapi perbedaan itu tidak boleh menghancurkan kesatuan. Dia harus tetap bersatu dalam kesatuan Republik Indonesia, dalam bingkai bahasa Indonesia, dalam bingkai tanah air satu Indonesia. Ini jelas. Pada kita tahu ada perbedaan. Karena ini bukan begitu, sekian ribu pulau, sekian ribu ratus bahasa. Tapi apakah perbedaan itu harus saling menghancurkan? Dia tak kuliah, lihat banyak tempat mereka monopoli demokrasi di atas pikiran kelompok. Mereka monopoli tentang ajaran ketuhanan. Di situ teriak takbir, di sini teriak takbir. Ini saja di hidupnya. Di tengah Kapolres berteriak dua, Allahu Akbar. Karena di sana teriak Allahu Akbar. Siapa yang membunuh? Saya juga orang Islam. Saya akan tangkap itu semua. Ini membawa kemuliaan keagungan Tuhan ke dalam bahasa politik. Ketika kita bicara Allahu Akbar, maka kita runtuh karena kita paham Allah yang Maha Besar. Tidak ada lagi kekuatan kita, kekuasaan yang ada dalam diri kita. Ego kita habis. Maka dia dipakai memanggil orang untuk tunduk, menaruh dia punya jidat yang tertinggi, yang memproduksi sains dan teknologi, memproduksi peradaban di bawah. Ketika dia bersentuhan dengan Tuhan, karpet yang diinjak, red carpet itu menjadi hal yang suci. Ini takbir yang sesungguhnya, bukan takbir yang menakutkan, seolah dunia ini akan pecah, seolah perang, orang takut untuk bersatu. Lalu bagaimana? Karena rahmah hanya Tuhan. Jadi kita harus jaga Indonesia. Kita harus jaga Indonesia sebagaimana Indonesia dilahirkan oleh pendahulu kita. Memang berat menjaganya dari beberapa perbuatan, tapi tidak akan punya pilihan kita. Kita bukan mendukung si A atau mendukung si B. Kita mendukung konstitusi yang sudah dibuat. Bahwa jabatan presiden 5 tahun, kecuali dia melakukan crime against our state, dia tidak bisa dicabut mandatnya karena itu konstitusi melarangnya. Tapi kejahatan terhadap luar biasa terhadap negara itu baru melalui proses-proses di DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi belum ada identifikasi satupun kejahatan dilakukan, maka menjadi kewajiban kita untuk menjaganya, bukan menjaga presiden, menjaga republik ini. Agar apa? Agar guyup, agar selalu rukun dalam kebangsaan dan ketatanegaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kapitra.